Tahukah Anda seorang anggota DPR bisa menerima gaji dan tunjangan yang kalau dihitung-hitung setara dengan 3 juta rupiah per hari? Ya, angka ini nyata. Bayangkan, sementara jutaan rakyat masih harus bekerja keras hanya untuk bisa makan sekali sehari. Wakil rakyat justru hidup bergelimang tunjangan dan fasilitas mewah. Mari kita bedah. Selain gaji pokok, anggota DPR mendapat tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi, tunjangan reses, hingga uang perjalanan dinas. Mereka juga mendapat rumah dinas, mobil dinas, tiket pesawat gratis, bahkan uang rapat dan uang sidang. Semua itu berasal dari kantong rakyat, dari pajak yang setiap bulan diperas dari keringat kita. Kalau di rata-rata, jumlahnya bisa setara 3 juta rupiah per hari. Pertanyaannya, pantaskah angka sebesar ini mereka nikmati dengan kinerja DPR yang begitu buruk? Fakta di lapangan berbicara. Banyak sidang DPR yang sepi, kursi-kursi kosong, bahkan ada yang ketahuan tidur saat rapat. Undang-undang yang lahir pun seringkali lebih berpihak pada kepentingan elit dan pemilik modal, korporasi, oligarki, dan bukan untuk kepentingan rakyat. Inilah yang membuat kepercayaan publik terhadap DPR terus merosot. Survei demi survei menempatkan DPR di jajaran lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat. Kontras sekali dengan kondisi rakyat. Guru honorer masih digaji ratusan ribu. Buruh kerja lembur dengan upah minimum yang tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Petani menjerit karena harga pupuk mahal dan hasil panen anjlok. Tapi DPR duduk nyaman di kursi empuk dengan gaji dan tunjangan miliaran setahun. Tunjangan dan fasilitas itu seolah jadi benteng, membuat mereka semakin jauh dari realita rakyat. Bukannya berjuang memperbaiki kesejahteraan, justru sibuk menjaga kepentingan politik dan oligarki. Inilah wajah demokrasi kita, mahal, elitis, dan seringkali menipu rakyat. Demokrasi yang seharusnya membela rakyat justru dipelintir untuk membela segelintir orang. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah, apakah DPR pantas menerima gaji setara 3 juta rupiah sehari di tengah performa yang jeblok dan kepercayaan publik yang terus runtuh? Atau justru inilah bukti bahwa DPR sebenarnya hidup di atas penderitaan rakyat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda muak dengan gaya hidup DPR yang tak sebanding dengan kerjanya, tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus mengungkap kepalsuan politik yang mengorbankan rakyat kecil. Karena suara Anda adalah senjata paling kuat untuk mengubah negeri ini, untuk Indonesia menjadi lebih baik.